Selamat datang, dan selamat menikmati alur cerita di channel ini. Saat ini, Su Chen berdiri di hadapan Ratu Mayat, dengan bantuan kekuatan Profesor Xiao. Ratu Mayat menatapnya dengan dingin, menilai kebodohan terbesar Su Chen adalah ketidaktahuannya betapa lemah dirinya di hadapannya. Meski membawa ribuan devourer, Ratu Mayat yakin itu semua akan sia-sia. Orang-orang lemah seperti Su Chen, meskipun datang dalam jumlah jutaan, pada akhirnya hanya menjadi bagian dari gelombang mayat miliknya. Namun, kehadiran Su Chen di tengah pantai beku seolah menunjukkan bahwa ia memang sudah menunggu. Ratu Mayat meminta Su Chen menyebutkan namanya, berniat membuatnya menjadi gelombang mayat di barisan terdepan setelah kematiannya. Keangkuhan itu memicu rasa geram Su Chen, yang melompat di udara menegaskan bahwa identitasnya tak perlu diketahui, dan hari ini adalah kiamat bagi Ratu Mayat. Ratu Mayat menanggapinya dengan santai, menyeringai sambil menilai Su Chen terlalu banyak berbicara. Ia bertanya apakah Su Chen merasa cukup takut sebelum melepaskan serangan pertamanya. Sebuah kristal melambung di udara, hasil kekuatan Ratu Mayat, dan Su Chen segera menghindarinya dengan bantuan kemampuan Profesor Xiao. Su Chen menyaksikan serangan Ratu Mayat yang hanya membutuhkan sentuhan angin untuk diluncurkan. Serangan itu membuat kedua kakinya membeku saat ia melompat di udara, mencoba menghindar. Ratu Mayat menunjuk dan mengomentari bahwa Su Chen hanya bersembunyi dan menghindar, bukan menghadapi secara langsung, mempertanyakan keberaniannya. Tanpa ragu, Ratu Mayat menembakkan serangan es yang mengenai salah satu lengan Su Chen saat ia mendarat di atas lautan es. Su Chen nyaris membeku sepenuhnya, namun berkat penguatan tubuhnya tepat waktu, ia mampu menghancurkan serangan itu. Yang mengejutkan, serangan itu diluncurkan hanya dengan satu jari Ratu Mayat. Serangan kristal es lain melesat ke arah Su Chen, dan ia segera melompat mundur untuk menghindarinya. Namun, sesuatu yang cepat menyergapnya dari belakang. Pemimpin Devourer. Kesal, Su Chen harus menghadapi situasi yang semakin sulit. Ratu Mayat menilai meski Su Chen menggunakan dua kemampuan dengan fisik kuat, ia masih terlalu lemah untuk menantangnya, dan kembali meluncurkan serangan kristal es. Su Chen, yang dipegang pemimpin Devourer agar terkena serangan, memanfaatkan kekuatan Profesor Xiao untuk menancapkan tubuhnya ke lautan es, menarik dirinya beserta pemimpin Devourer ke dalam air. Ia berhasil menghindari serangan es dan melesat ke dalam lautan es, membawa pemimpin Devourer bersamanya. Ratu Mayat menatap air dengan heran, mempertanyakan apakah Su Chen mengira bersembunyi di bawah air dapat memudahkannya menghindari serangan. Awalnya ia menilai Su Chen layak dijadikan bawahan, namun melihat tindakan itu, penilaian itu hilang. Kini, Ratu Mayat menilai Su Chen lebih pantas menjadi makanan bagi makhluk-makhluk bawahannya. Tatapan Ratu Mayat beralih ke arah lain, menimbang beberapa orang yang memiliki kekuatan layak, ingin melihat siapa di antara mereka yang benar-benar pantas menjadi bawahannya. Ratu Mayat pertama-tama menatap seorang wanita dengan kemampuan racun, yang tak lain adalah Lady Poison, dan segera menyimpulkan bahwa wanita itu terlalu lemah untuk dijadikan bawahannya. Matanya kemudian tertuju pada seekor kucing mutan yang menghadang para zombie bawahan Ratu Mayat, namun kucing itu tak disukainya. Saat menoleh ke arah lain, pandangannya terpaku pada seorang pengguna kekuatan mental, Duan, yang menimbulkan rasa semangat tersendiri karena kemampuannya yang menarik. Meski begitu, perhatian Ratu Mayat segera teralihkan pada pengguna lain dengan kemampuan yang lebih menggugah minatnya, Yunyun, yang mampu membesar menjadi raksasa. Ratu Mayat mengangkat salah satu tangannya dan mengarahkannya pada Yunyun, sementara Yunyun tengah menghadapi monster bawah laut. Serangan keras Ratu Mayat melesat ke arah Yunyun, sementara kaki Yunyun perlahan dijerat oleh tentakel yang menahan pergerakannya. Tubuh raksasa Yunyun tampak kesulitan menghadapi jeratan kaki-kaki tentakel itu. Monster laut membuka mulutnya, siap menerkam, dengan gigi-gigi tajam hampir menyentuh wajah Yunyun. Tiba-tiba, sebuah serangan cepat menghancurkan monster tersebut, melepaskan Yunyun dari jeratan yang mengikatnya. Serangan itu berasal dari Ratu Mayat, yang telah memilih Yunyun sebagai bawahannya. Tiba-tiba Ratu Mayat merasakan kehadiran seseorang dengan kemampuan air. Lautan es yang dipijaknya bergetar hebat, retak, dan hancur seketika. Ledakan besar terjadi dari dalam air, melempar para makhluk bawah laut ke udara dengan tubuh yang terpotong-potong. Sesaat setelah ledakan, Su Chen muncul ke permukaan, tubuhnya basah kuyup, menatap Ratu Mayat dengan sinis. Kemunculan kembali Su Chen yang menunjukkan kekuatan luar biasanya membuat Ratu Mayat kesal dan terkejut, mempertanyakan mengapa Su Chen tiba-tiba tampak begitu kuat. Dengan ekspresi tak percaya, Ratu Mayat menilai hal itu aneh dan mulai mempertanyakan apakah kemampuan Su Chen baru saja meningkat. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terlewatkan, namun Su Chen hanya merasa kesal, mempertanyakan mengapa Ratu Mayat tidak mengetahuinya sendiri. Ratu Mayat menganggap upayanya sia-sia, yakin bahwa Su Chen tetap tak mampu menandinginya saat ini. Dengan santai, Ratu Mayat menilai apakah Su Chen mengira mereka bisa bertarung sebagai lawan seimbang.
Pengecilan hati itu memicu kemarahan Su Chen, yang menatap tajam sebelum melempar pedang dengan cepat. Pedang itu ditangkis dengan mudah oleh Ratu Mayat, yang merasa menyenangkan mempermainkan Su Chen. Ia heran, bagaimana Su Chen berani menyakitinya dengan kekuatan yang begitu terbatas, membuat Su Chen terkejut dan membeku sejenak. Dari dalam lautan es, kristal es meruncing mencuat dengan cepat ke permukaan, mengepung Su Chen. Ratu Mayat siap mengabulkan permintaan terakhir bagi siapapun yang ingin mati di tangannya. Serangan kristal es itu bergerak cepat, saling bertabrakan di udara, sebelum akhirnya membentuk sebuah kubah es abadi yang menjerat Su Chen di dalamnya, membuatnya tak bisa kemana-mana. Kedua tangan Su Chen terbentang, sementara Ratu Mayat menilai perbedaan kekuatan mereka yang jelas. Heran melihat Su Chen bahkan tak mampu menanggapi. Sambil berjalan meninggalkannya, Ratu Mayat memutuskan membiarkan Su Chen terperangkap sebagai kenang-kenangan, sementara kekuatan kristal esnya menjulang tinggi ke udara. Duan, yang berada di bawah, panik melihat kondisi Su Chen dan bertanya-tanya apakah Su Chen benar-benar kalah. Ia menenangkan diri, menyadari bahwa kepanikan tidak akan membantu. Dengan tekad, Duan memutuskan mengumpulkan inti kristal yang tersisa, satu-satunya cara untuk menolong Su Chen. Di hadapan gelombang zombie, ia fokus, menguatkan diri agar tak terdistraksi, dan mulai mencari inti kristal tersebut. Saat salah satu zombie mengarah ke arahnya, Duan menghadapi dan menghancurkannya, menemukan satu inti kristal di dalamnya. Lega, ia segera menangkap inti itu, merasa langkah pertama untuk menolong Su Chen berhasil. Namun, tanpa sepengetahuannya, dari belakang muncul Devourer mutasi yang mencengkeram kedua lengannya dengan kuat, membuat Duan menjerit kesakitan. Di sisi lain, Yunyun yang menyaksikan dahsyatnya kekuatan kristal es Ratu Mayat, terkejut dan bertanya-tanya apakah Su Chen benar-benar mampu mengatasinya, menyadari betapa beratnya tantangan yang tengah dihadapi sekutu mereka. Yunyun menenangkan diri, yakin bahwa Su Chen terlalu kuat untuk terjebak dalam kekuatan Ratu Mayat. Keyakinan itu mendorongnya untuk bertindak cepat, memanggil monster laut yang tengah berhadapannya. Dengan sigap, Yunyun mencengkeram monster laut itu dan mempercayai perkataan Su Chen yang selalu jujur padanya. Ia segera merobek kepala monster untuk mencari inti kristal yang dibutuhkan. Saat kepala monster terangkat, sebuah inti kristal bersinar terlihat tersembunyi di baliknya. Yunyun menyadari bahwa inti kristal dari makhluk laut mutasi ini lebih sering ditemukan dibandingkan makhluk mutan biasa. Setelah memastikan menemukan inti yang dicari, Yunyun segera memberi sinyal pada Duan, menandakan bahwa ia telah mendapatkan inti kristal itu. Namun, dari arah belakang, sebuah tentakel muncul ke permukaan, berasal dari kedalaman laut, dan langsung menjerat Yunyun. Aliran listrik menyambar tubuhnya, membuatnya tak sempat melawan. Duan menyaksikan Yunyun perlahan kehilangan kesadaran sementara dirinya sendiri tengah ditahan oleh Devourer mutan. Tubuh Yunyun yang tak berdaya ditarik ke dalam air, dan monster laut berkepala dua siap menerkamnya kapan saja. Di tengah kekacauan itu, sebuah hologram muncul, menempatkan salah satu inti kristal mereka ke dalam ruang penyimpanan. Ternyata, inti kristal yang tersimpan adalah milik Duan. Ratu Mayat berjalan mantap menuju Duan, yang masih ditahan Devourer mutan, dengan senyum menyeringai, membawa kabar buruk mengenai Su Chen. Menurut Ratu Mayat, Su Chen kini telah mati. Pernyataan itu membuat Duan mengerutkan dahi, tidak percaya dengan apa yang baru saja diketahuinya. Yunyun tergeletak, memegang erat inti kristal yang didapatnya, sambil lirih memanggil nama Su Chen. Di sisi lain, salah satu lengan Ratu Mayat hendak mencengkram kepala Duan, bersiap mengirimnya menuju kematian, sementara Su Chen masih terjebak dalam kepungan es Ratu Mayat. Dengan kemampuan ruang penyimpanan, Su Chen mampu mengambil dua inti kristal milik Duan dan Yunyun tanpa berpindah tempat sedikitpun. Kedua inti kristal itu berada dalam mulutnya, dimakan untuk meningkatkan kekuatannya. Seketika, suara dari arah Su Chen terdengar, dan dalam sekejap, dengan kemampuan lompatan dimensi, ia muncul di hadapan Ratu Mayat. Su Chen mengayunkan pedangnya dengan cepat, memaksa Ratu Mayat menangkis dengan tangannya sendiri. Pedang itu berhasil memutus salah satu tangan Ratu Mayat, dan ketika Ratu Mayat terfokus pada tangannya yang putus, Su Chen memanfaatkan kesempatan untuk menendangnya dengan keras. Ratu Mayat terhempas, menciptakan ledakan besar, sementara Su Chen melemparkan pedangnya ke arah Devourer mutasi yang menahan Duan. Pedang itu melesat tepat mengenai targetnya, sementara kekuatan Su Chen bahkan mampu memotong habis gelombang zombie yang tersisa. Pedang itu kembali ke tangan Su Chen, yang menangkapnya dengan mudah. Aura mengerikannya kian meningkat setelah memakan kedua inti kristal, menimbulkan kelegaan bagi Duan yang menyaksikan perjuangan Su Chen. Dengan kekuatan baru itu, Su Chen kini mampu menghadapi semuanya sendiri, memberi kesempatan Duan untuk pergi membantu Yunyun. Duan merasa bersemangat, segera memanggil Golden untuk membantu, sementara Lady Poison juga bersiap bergabung. Tubuh raksasa Yunyun masih tergeletak di atas lapisan es, dengan monster laut yang menunggunya, sementara Duan dan Golden berjalan ke arahnya. Di sisi lain, Ratu Mayat kesal melihat tangan yang diputusnya berhasil diatasi Su Chen. Amarahnya memuncak,
dan ia menembakkan serangan kristal es bertubi-tubi. Su Chen, dengan tatapan tajam dan membara, menggunakan kemampuan dimensi spasialnya. Gerbang spasial terbuka, menyerap seluruh tembakan kristal es Ratu Mayat tanpa sisa. Serangan itu hilang seketika, meninggalkan Ratu Mayat terkejut dan frustasi, tidak mengerti bagaimana Su Chen melakukannya. Setelah serangan diserap, dimensi spasial Su Chen menghilang tanpa jejak, meninggalkan Su Chen dalam posisi siap menghadapi Ratu Mayat. Dalam pikirannya, Su Chen menyadari bahwa setelah mencapai level 3, dimensinya menjadi cukup besar untuk menelan semua serangan kristal es lawan. Ratu Mayat tetap kebingungan dan frustasi, menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ragu untuk melangkah menyerang. Di tengah dimensi spasial Su Chen, Ratu Mayat hanya berdiri terdiam, membeku, sementara dalam benak Su Chen, satu langkah saja sudah cukup untuk membuat Ratu Mayat terperangkap selamanya. Namun Su Chen terheran-heran melihat Ratu Mayat tetap berdiri, padahal seharusnya ia tidak dapat melihat dimensi spasial itu. Kekesalan muncul karena Su Chen benar-benar ingin melihat Ratu Mayat masuk ke dalam jebakan dimensi spasialnya. Sementara itu, Ratu Mayat terlihat cemas, menyadari bahwa Su Chen memiliki kemampuan untuk melumpuhkan tentakel, kekuatan fisik, dan menguasai air. Kesadaran itu memicu kemarahan, dan Ratu Mayat bertanya-tanya apakah Su Chen masih menyembunyikan kemampuan lainnya. Su Chen berpikir bahwa meskipun Ratu Mayat tidak bisa melihat dimensi spasialnya, naluri lawan itu tampak mampu mendeteksi bahaya. Dalam diam, Su Chen bersiap menunjukkan kekuatan lainnya. Dari dimensi spasialnya, kristal es yang sebelumnya ditembakkan Ratu Mayat muncul kembali. Dari berbagai sisi, kristal-kristal es itu melesat menghujani Ratu Mayat yang terkepung. Su Chen memanfaatkan momentum kinetik kristal es yang masuk ke dimensi spasialnya, menyerap dan menembakkan kembali seluruh kristal es sebagai senjata tanpa henti. Ia bahkan menegaskan bahwa masih bisa menciptakan lebih banyak kristal es jika diperlukan. Meskipun terkepung oleh kristal esnya sendiri, Ratu Mayat perlahan menghancurkan kepungan itu. Retakan demi retakan muncul, membebaskan dirinya dari belenggu. Saat kepungan itu hancur, Ratu Mayat menyadari betapa misteriusnya kekuatan Su Chen, mengingat ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan manusia sekuat itu. Tanpa disadari, seorang sosok muncul dari belakangnya, pemimpin Devourer, yang menilai saat ini adalah waktu yang tepat. Dengan cepat, pemimpin Devourer mengayunkan lengannya yang tajam seperti pedang, menancapkannya tepat di dada Ratu Mayat yang tidak sempat melakukan perlawanan apapun. Melihat Raja Devourer menyerangnya, Ratu Mayat terkejut, tidak menyangka serangan itu akan terjadi. Di sisi lain, Duan melesat bersama Golden, menyadari bahwa sebagian besar cacing otak yang sebelumnya ditelan Raja Devourer tidak aktif dan kini berguna pada waktu yang tepat. Sementara itu, Ratu Mayat yang baru saja ditika memancarkan serangan kristal es dari punggungnya, mendorong Raja Devourer terhempas jauh ke belakang. Namun sesaat setelah serangan balik itu, tubuh Ratu Mayat langsung ambruk, membuat Su Chen bersiap memanfaatkan kesempatan. Su Chen mencengkram erat kepala Ratu Mayat yang tak berdaya, aura merah yang mencekam menyelimuti tubuhnya, menekan lawannya tanpa ampun. Profesor Xiao segera melompat keluar dari tubuh Su Chen, meluncur tepat ke Ratu Mayat untuk melakukan pemindahan energi. Kedua energi itu berbenturan hebat, memancarkan cahaya yang mencuat dari tubuh Ratu Mayat, sementara ia tertunduk dengan mata terpejam dan aura merah seperti terbakar mengepul ke udara. Su Chen memastikan apakah pemindahan berhasil, namun Ratu Mayat tetap tertunduk, sampai akhirnya mengangkat wajahnya dengan tatapan menusuk dan menegaskan bahwa dirinya adalah Ratu Mayat abadi, membuat Su Chen terheran-heran. Dengan aura biru yang mencekam, Ratu Mayat memerintahkan pasukan zombinya untuk bangkit kembali. Tubuh-tubuh zombie yang sebelumnya hancur kini kembali menyatu. Meski kondisi mereka tidak utuh, kemampuan regenerasi mereka membuat tubuh-tubuh itu tampak seperti baru. Gelombang zombie itu segera mengepung Su Chen seorang diri di atas lautan es yang membeku, membuatnya mengerutkan dahi, kebingungan menentukan langkah berikutnya. Di sisi lain, tubuh raksasa Yunyun yang terkulai lemah meminta Duan dan Golden untuk tidak mendekat. Namun Duan bersikeras membantu. Belut listrik mutasi yang menahan Yunyun menyeringai melihat kedatangan mereka. Aliran listrik yang menyambar seluruh tubuh Yunyun membuatnya menjerit kesakitan. Duan dan Golden mencoba mendekat, namun sengatan listrik menyebar, menghentikan langkah mereka, membuat Duan mengerang dan tak mampu berbuat apa-apa. Lady Poison menyaksikan kejadian itu dengan terkejut, melihat Yunyun, Duan, dan Golden terkena sengatan listrik dari belut mutasi. Intensitas listrik yang menyambar tubuh Yunyun memanaskan es di sekitarnya, hingga lapisan lautan es hancur, menenggelamkan Yunyun ke dalam air tanpa daya. Duan yang masih sadarkan diri berteriak memanggil Yunyun, namun tiba-tiba dari arah lain sebuah tembakan melesat, menghantam kedua belut listrik mutasi, membuka celah yang mungkin menjadi jalan untuk menyelamatkan Yunyun. Terbebas dari sengatan listrik, Duan segera melirik ke arah kedatangan beberapa prajurit yang bergerak cepat menuju lokasi. Dengan dukungan tank baja yang menembakkan tembakan ke arah hewan-hewan mutasi, Duan menyadari bahwa pasukan itu berasal dari pangkalan daun. Kapten Bai bersama Ming memimpin kendaraan mereka, diikuti pasukan lainnya,
mengoordinasikan serangan dan meminta Duan serta yang lain untuk bertahan sementara mereka memberikan bantuan. Tank-tank baja menembakkan artileri, menghancurkan setiap ancaman mutan yang menghadang. Di sisi lain, Feng berlari terburu-buru untuk membantu Su Chen. Heran mengapa peperangan dimulai tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wang Song mengikuti dengan tergesa-gesa, mempertanyakan perlunya dirinya ikut terjun ke medan pertempuran. Fu Su menenangkan Wang Song, menjelaskan bahwa dengan pasukan yang lebih banyak, kekuatan mereka menjadi lebih besar. Meskipun Wang Song tetap merasa khawatir melihat Fu Su berada di tengah-tengah pertempuran yang brutal. Gelombang zombie yang terus maju menuju Su Chen menjadi fokus utama, dan Feng bersama prajurit lainnya langsung menghancurkan mereka tanpa ragu. Ratu Mayat menyadari pasukan gelombangnya kini terhalang oleh prajurit bantuan, dan tiba-tiba merasakan nyeri hebat di kepala, mengerang kesakitan. Kekacauan itu membuat Ratu Mayat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan ekspresinya berubah bingung saat helai rambutnya mulai berubah menjadi merah muda. Sementara itu, prajurit Pangkalan Daun terus sibuk mengatasi gelombang zombie yang jumlahnya sangat besar, sementara Su Chen yang terkepung di tengah pertempuran mengayunkan tangannya, menghancurkan setiap zombie yang mendekat. Meski berhasil menumpas banyak zombie, Su Chen menyadari bahwa jumlah mereka terlalu banyak dan mengalihkan fokusnya pada Ratu Mayat. Kaget dan bingung, Su Chen melihat perubahan wujud Ratu Mayat yang mulai menyerupai Profesor Xiao. Saat berjalan mendekat, Ratu Mayat yang kini berada di dalam kendali Profesor Xiao, tampak menunjukkan bahwa dirinya adalah Ratu Mayat abadi yang sesungguhnya, menegaskan kekuasaan dan dominasi yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Setelah Profesor Xiao menyatakan dirinya adalah Ratu Mayat abadi yang sesungguhnya, Su Chen tampak kebingungan, heran dengan perubahan Profesor Xiao. Sambil berjalan mendekat, Su Chen menunjukkan tekadnya untuk bertarung hingga mati demi membuktikan keabadian Ratu Mayat, membuat Profesor Xiao yang berada dalam tubuh Ratu Mayat terkejut dan bingung. Ekspresi Ratu Mayat pun berubah kaget ketika Su Chen menantang bertarung, sementara Profesor Xiao berusaha meyakinkan bahwa meski dalam wujud Ratu Mayat, tubuh itu tetap berada di bawah kendalinya. Kebingungan Su Chen semakin memuncak, mempertanyakan apakah Profesor Xiao benar-benar berhasil menguasai tubuh itu. Tiba-tiba, Su Chen tersedak dan terbatuk hebat, napasnya tersengal, merasakan efek samping dari menelan dua inti kristal sekaligus meski selama ini berusaha menahannya. Energi merah membara mengalir di tubuhnya, dan Su Chen menatap Ratu Mayat dengan tekad, menyadari bahwa ia tak bisa lagi menahan kekuatannya. Tubuhnya ambruk, jatuh di hadapan Ratu Mayat, membuatnya terkejut dan bingung apakah Su Chen berpura-pura pingsan. Bobot tubuh Su Chen terlalu berat untuk ditahan, dan keduanya ambruk bersama di atas lapisan es, menandakan bahwa Su Chen benar-benar tak sadarkan diri. Melihat Su Chen yang lemah, pikiran licik terlintas dalam benak Ratu Mayat. Ia mencari inti kristal Su Chen, berharap mengambilnya kembali, namun tak menemukannya dimanapun. Hanya ada satu area yang belum diperiksa, dan terpaksa, Ratu Mayat perlahan mengangkat tangannya, bersiap melakukan sesuatu. Saat itu, langkah kaki terdengar tergesa di atas es. Sosok Kapten Bai muncul dengan cemas, mendekat ke Su Chen. Ekspresinya mendadak bingung dan memerah saat menyadari sesuatu yang mengejutkan, sementara Ratu Mayat merasa malu ketahuan. Kapten Bai menegaskan keberadaannya, memaksa Ratu Mayat menjauh dari Su Chen. Tiba-tiba Ratu Mayat menyerang dengan cengkraman lengan kristalnya, mencekik Kapten Bai dan mengangkatnya ke udara, menyebutnya terlalu berisik. Namun tatapan Kapten Bai berubah bersinar kuning keemasan, mengejutkan Ratu Mayat. Secara tiba-tiba, Kapten Bai lainnya muncul dari belakang, menendang Ratu Mayat yang membungkuk menghindar. Dua Kapten Bai itu menghadangnya, membuat Ratu Mayat terdiam dan bingung, hingga akhirnya menyadari bahwa Kapten Bai mampu mengkloningkan diri. Di saat yang sama, Su Chen kembali sadar dan memegang inti kristal di tangannya, menandakan bahwa ia telah bangkit. Ratu Mayat panik, bertanya-tanya tindakan Su Chen berikutnya. Secara tiba-tiba, tubuh Ratu Mayat mulai mengecil, kaki dan lengannya menyusut, hingga seluruh tubuhnya berubah kecil tanpa diketahui penyebab pastinya, meninggalkan Ratu Mayat dalam keadaan rentan dan tak berdaya. Dengan ekspresi panik, Ratu Mayat terpaku, kebingungan dengan tindakan Su Chen, sementara Su Chen masih merenung dalam benaknya dan baru menyadari kekuatan inti kristal dapat dimanfaatkan sedemikian rupa. Kesadaran itu membuat Su Chen menetapkan hukuman untuk Ratu Mayat. Tatapan dingin Su Chen menandai tekadnya. Sejak Profesor Xiao menyebutnya Ratu Mayat abadi, Su Chen hanya akan memanggilnya dengan sebutan itu, membuat Ratu Mayat semakin kesal dan menggerutu, merasa lebih baik dibunuh daripada dihina dengan cara demikian. Saat ini, Su Chen duduk bersandar di atas kristal es. Napasnya masih tersengal akibat efek samping inti kristal. Keberadaan Kapten Bai membuat Su Chen terkejut. Ia tak menyangka Kapten Bai telah tiba di lokasi. Kapten Bai menjelaskan bahwa seluruh pasukan Pangkalan Daun telah datang, dan gelombang mayat mulai mundur, menandai berakhirnya pertempuran. Tiba-tiba, Su Chen merasakan nyeri tajam di dada kirinya dan meringis kesakitan, membuat Kapten Bai terkejut. Dari belakang, Ratu Mayat menjelaskan bahwa itu adalah efek samping dari menelan inti kristal. Kapten Bai terkejut, menyadari betapa parahnya dampak itu terhadap Su Chen.
Mengetahui situasi Su Chen, Ratu Mayat menyatakan dirinya tak bisa meringankan efek samping tersebut dan mempercayakan Su Chen pada Kapten Bai, sementara ia pergi memeriksa keadaan Yun Yun. Sebelum pergi, Su Chen menegaskan apakah Ratu Mayat tahu konsekuensi bagi siapapun yang berani mengkhianatinya. Dengan santai, Ratu Mayat menanggapi bahwa ia mengetahuinya dan tak berniat mengkhianati Su Chen. Begitu Ratu Mayat pergi, suasana menjadi sunyi dan canggung, hanya menyisakan Su Chen dan Kapten Bai. Wajah Kapten Bai tersipu saat ia menawarkan diri untuk membantu Su Chen meredakan efek samping itu. Namun Su Chen menolak, mengingat Kapten Bai tak akan mampu mengatasinya seorang diri. Kapten Bai hanya tersenyum kecil, menenangkan diri, lalu memperlihatkan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Tiba-tiba, 5 kloningan Kapten Bai muncul di hadapan Su Chen, menghadirkan aura kekuatan dan perlindungan yang menggandakan kepercayaan diri. Dengan ekspresi merayu, Kapten Bai meminta Su Chen mempercayakan urusan ini padanya, menegaskan bahwa dengan bantuan semua kloningannya, mereka dapat mengatasi efek samping inti kristal dan memastikan keselamatan Su Chen. Melihat Kapten Bai yang berdiri bersama 5 kloning tubuhnya, Su Chen terdiam sejenak, terpesona oleh kekuatan yang baru ia saksikan. Ia baru menyadari bahwa kemampuan kloning ini dimiliki Kapten Bai, dan kloningan itu ternyata memiliki tubuh fisik yang nyata. Masing-masing kloning menempati posisi strategis, memberi peringatan agar Su Chen bersantai sejenak. Sementara Kapten Bai yang asli menjelaskan bahwa setiap klon memiliki kepribadian yang berbeda. Menyadari hal itu, Su Chen merasa lega dan memutuskan untuk mengandalkan Kapten Bai sepenuhnya. Kloning Kapten Bai yang lain mendekat, duduk di hadapan Su Chen dengan wajah memerah, meminta Su Chen bersikap tenang, karena selama ini ia telah banyak memikirkan Su Chen. Reaksi ini membuat Kapten Bai asli malu dan terkejut, berusaha menegur kloningnya agar tidak bicara omong kosong. Namun tiba-tiba Kapten Bai merasakan sesuatu yang aneh, tubuhnya ikut terbakar rasa panas dan napasnya memburu. Ia merasakan apa yang dialami oleh kloning-kloningnya, menimbulkan kegelisahan dan wajah memerah. Di sisi lain, tangan kecil Ratu Mayat terangkat ke udara. Ia merasa lega bisa mendapatkan tubuh yang diidamkannya, meski tubuh baru itu juga membawa kekacauan tersendiri. Di hadapannya, Duan berdiri di tepi lempengan es bersama Golden, memperhatikan Yun Yun yang masih berada di bawah air, sementara monster laut mutasi dengan kilatan listrik mematikan menghalangi jalannya. Situasi itu membuat Ratu Mayat terkejut, menyadari kesulitan untuk menaklukkannya. Tiba-tiba, lapisan es di bawah kaki Ratu Mayat bergetar hebat, mengangkatnya ke udara. Di permukaan air muncul Yun Yun dengan tubuh raksasanya, memecahkan lapisan es dan membuat Duan terkejut, memanggil namanya dengan kencang. Feng dan Wang Song menatap dengan terkejut, waspada terhadap potensi amukan Yun Yun yang tidak terkendali. Tubuh Yun Yun yang besar mengangkat potongan lapisan es raksasa dan melemparkannya ke arah para monster laut, menghantam mereka dengan benturan keras yang membuat semua orang di sekitarnya, termasuk Duan, Golden, Fusu, Lady Poison, Feng, dan Wang Song, terlempar atau menghindar dari hempasan es yang berterbangan. Salah satu bongkahan es meluncur dengan cepat ke arah Su Chen, yang tengah bersama Kapten Bai dan kelima kloningnya, namun Su Chen menahannya dengan satu lengan. Setelah efek samping inti kristal mulai mereda, Su Chen mengenakan pakaian dari kekuatan dimensinya dan memutuskan untuk segera pergi dari lokasi tersebut, dengan Kapten Bai memastikan Su Chen tetap berhati-hati. Sementara itu, bongkahan es terus berjatuhan dari langit, membuat pasukan dari pangkalan daun panik dan berhamburan mencari perlindungan. Lapisan es di bawah kaki mereka mulai retak, memaksa semua orang berlari menuju tepian demi keselamatan mereka masing-masing. Sementara orang-orang berlarian menyelamatkan diri, tubuh Yun Yun mendadak ambruk dan tak sadarkan diri, menyebabkan gelombang air laut menghantam daratan dengan dahsyat, menciptakan suasana seperti tsunami yang membuat semua panik. Yun Yun tenggelam ke dalam lautan, namun sesaat kemudian, sosok seseorang terlihat berenang cepat menuju tubuhnya yang lemah, menembus arus air yang bergelora. Di tepi pantai, gedung-gedung tinggi menjulang diam di tengah kekacauan, sementara kesunyian mencekam pecah oleh langkah Duan yang terus berlari, diikuti Golden setia di sampingnya. Duan terkejut saat tatapannya bertemu sosok di hadapannya. Su Chen, yang telah berhasil membawa Yun Yun kembali, tubuhnya lemah dalam pangkuan Su Chen. Dengan panik, Duan menyadari kondisi Yun Yun yang cedera parah, sementara Su Chen bergegas mencari cara untuk menyelamatkannya. Di sisi lain kota, suasana semakin mencekam. Pasukan gelombang mayat milik Ratu Mayat bersembunyi, menunggu perintah, namun ketenangan mereka segera terganggu. Sebuah bayangan besar muncul di tengah-tengah mereka, melesat dengan cepat dan menyerang tanpa ragu, mengejutkan seluruh pasukan. Sosok bayangan itu adalah Raja Devourer, yang muncul mempertanyakan keberanian mereka untuk bersembunyi, mengingat mereka telah dibangkitkan kembali oleh Ratu Mayat. Sesaat setelah kedatangan Raja Devourer, salah satu mayat menyadari bahwa mereka tidak lagi merasakan energi kehadiran Ratu Mayat, bertanya-tanya mengapa mereka harus mengikuti perintah Raja Devourer saat ini. Raja Devourer kemudian menegaskan bahwa dirinya adalah utusan Ratu Mayat dan mengumpulkan mereka semua di tempat itu.
Ia menekankan bahwa tak lama lagi Ratu Mayat akan memanggil mereka, membangkitkan semangat para gelombang mayat dan membuat suasana semakin riuh. Di sisi lain, Feng memerintahkan semua orang untuk menggeser kendaraan yang tidak terpakai ke sisi jalan, menyadari kemungkinan gelombang mayat akan menyerang kapanpun. Ia juga menginstruksikan untuk membangun benteng pertahanan secepat mungkin. Para prajurit mengeluh, kelelahan akibat pertarungan sebelumnya. Namun Feng melirik ke Jenderal Gao untuk meminta pendapat. Jenderal Gao hanya bisa mengangguk, menyadari perintah itu berasal dari Su Chen yang pasti memiliki alasan penting. Di dekat situ, sebuah truk van dengan pintu terbuka menampakkan Yunyun yang tengah meringis kesakitan di atas kasur. Pengobatan sebelumnya tak lagi efektif, dan kini tubuh Yunyun perlu ditingkatkan ke level 2 agar lebih kuat, memerlukan inti kristal dalam jumlah besar. Kapten Bai mempertanyakan sumber inti kristal, sementara Su Chen sudah memiliki rencana dan meminta Duan serta Kapten Bai untuk tetap menjaga Yunyun. Di luar, Lady Poison meletakkan sebuah kandang besi di tanah, memberitahu Su Chen bahwa Ratu Mayat telah ditemukan di tepi sungai. Dikurung dalam kandang, Ratu Mayat kesal, berteriak untuk dibebaskan, sementara Lady Poison menegaskan bahwa bantuan itu menyelamatkannya dari hanyut dan tenggelam. Su Chen segera memerintahkan Lady Poison untuk mengeluarkan Ratu Mayat, yang kemudian dibawa ke sebuah gedung. Di dalam gedung, Ratu Mayat dengan tubuh kecilnya menaiki tangga dan mempertanyakan tujuan Su Chen, namun tubuhnya terpental ke dinding akibat tendangan Su Chen. Su Chen menegaskan bahwa Profesor Xiao harus dikeluarkan dari tubuhnya, membuat Ratu Mayat bingung dan kesal, menolak berpura-pura. Dengan amarah, Ratu Mayat melompat tinggi menyerang Su Chen, namun Su Chen memunculkan serangan dimensi yang melesat tepat ke arahnya. Ratu Mayat bereaksi cepat, melompat menghindar, namun terjatuh ke tanah. Dalam kepanikan, ia menyadari sensasi yang pernah dirasakan sebelumnya, merasa selangkah lebih lambat dan hampir terkena kutukan abadi. Dimensi serangan Su Chen melesat dengan cepat, dan Ratu Mayat mengerahkan kekuatan kristal es dari tangannya, menimbulkan ledakan besar di gedung. Feng dan Jenderal Gao terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi, sementara Lady Poison menenangkan mereka, menjelaskan bahwa Su Chen berada di dalam gedung itu. Di saat yang sama, seorang prajurit berlari tergesa, menyampaikan kabar buruk kepada Jenderal Gao bahwa gelombang mayat sudah berada di dekat mereka. Dengan cepat Jenderal Gao memerintahkan semua pasukan bersiap menghadapi pertempuran, sementara prajurit itu menambahkan bahwa gelombang mayat tengah menyerbu ke jalan bawah, jumlahnya sangat banyak dan terkoordinasi. Di tengah gelombang mayat, Raja Devourer berseru, menegaskan kehadiran Ratu Mayat di depan mereka, menyeringai dengan antusias menantikan kehancuran Su Chen dan pasukannya. Di gedung lantai atas, ledakan besar kembali meletus, sementara Ratu Mayat terjebak di hadapan beberapa dimensi yang dimunculkan oleh Su Chen. Ia menyadari bahaya yang terus mendesaknya, dan hanya bisa menyerang habis-habisan untuk menghentikan dimensi itu semakin mendekat. Dengan cepat, Ratu Mayat menembakkan serangan kristal es secara bertubi-tubi ke arah dimensi tersebut, mencoba menahan gempuran Su Chen. Sementara itu, Su Chen bersandar santai di dinding, memperhatikan ketakutan Ratu Mayat, yang membuatnya kesal karena merasa diremehkan. Tiba-tiba, Ratu Mayat terperangkap di dalam ruang dimensi penjara yang membatasi gerakannya, menimbulkan kepanikan dan kemarahan karena ia benar-benar tidak bisa bergerak. Dari tepi jendela, Su Chen mengamati sambil menghargai langkah Ratu Mayat yang telah memanggil gelombang mayat ke lokasi mereka, membuat Ratu Mayat bingung dengan maksudnya. Su Chen kemudian memunculkan beberapa dimensi tambahan yang perlahan mengeluarkan kristal es, memperkuat pengaruhnya di medan pertempuran. Di bawah, Feng berteriak kencang saat gelombang mayat menghadang mereka, namun dari langit tiba-tiba turun hujan kristal es yang bertubi-tubi, menghantam para gelombang mayat dengan dahsyat. Serangan itu membuat Feng, Wang Song, dan prajurit lainnya terkejut, tidak mengetahui sumbernya, sementara gelombang mayat terus dihancurkan tanpa ampun. Raja Devourer tampak terdiam, kebingungan menyaksikan kehancuran pasukan Ratu Mayat yang disebabkan oleh kristal es yang luar biasa kuat. Tak lama kemudian, kristal es menjulang tinggi ke udara di area kedatangan gelombang mayat, tidak menyisakan satupun pasukan Ratu Mayat. Feng terpaku, bertanya-tanya apakah seluruh gelombang mayat telah musnah sepenuhnya. Ratu Mayat, cemas dan terkurung dalam dimensi, menyadari bahwa Su Chen sengaja membawanya ke gedung itu untuk memusnahkan pasukannya dan menyerangnya. Mendengar hal itu, Su Chen mengonfirmasi dengan dingin bahwa dugaan Ratu Mayat benar, karena hanya kekuatannya yang mampu menimbulkan kehancuran berskala besar. Setelah gelombang mayat musnah, Su Chen mendekati Ratu Mayat yang terperangkap dalam dimensi penjara, berdiri di hadapannya dengan tegas, dan meminta Ratu Mayat untuk menyerahkan inti kristalnya. Su Chen menegaskan bahwa jika Ratu Mayat enggan menyerahkan inti kristalnya, neraka siksaan tak berujung akan menelannya sepenuhnya, ancaman yang seharusnya sudah cukup menakutkan bagi Ratu Mayat. Kesal dengan ancaman itu, Ratu Mayat menganggap dirinya satu-satunya pengendali gelombang mayat, namun Su Chen tetap dingin, tak menanggapi perkataannya dan memperingatkan agar Ratu Mayat tidak menyalahkannya atas kekejaman yang kini ditunjukkan, mengingat kesempatan sebelumnya sudah diberikan. Ratu Mayat terdiam, membayangkan kegelapan lautan dingin yang sunyi,
tempat tanpa sinar matahari dan penuh kesepian, dan ia tidak ingin kembali ke situasi itu. Su Chen menekankan bahwa neraka siksaan itu akan jauh lebih mengerikan, 1000 kali lebih buruk dibanding kedalaman laut yang beku. Tatapan Su Chen yang tajam membuat Ratu Mayat semakin ketakutan, menyadari bahwa jika tidak mengikuti perintah, ia akan benar-benar dilemparkan kembali ke neraka itu. Akhirnya, Ratu Mayat menyerahkan inti kristalnya, memejamkan mata saat kristal bercahaya terang melayang di udara, dan Su Chen meraihnya dengan tangan terbuka, merebut apa yang selama ini diinginkannya. Su Chen menegaskan bahwa jika Ratu Mayat bersikap bijaksana sejak awal, waktu tidak perlu terbuang sia-sia. Setelah keluar dari penjara dimensi, tubuh Ratu Mayat ambruk, ketakutan akan potensi kehancuran, sementara Su Chen menenangkan bahwa tidak ada niat untuk menghancurkannya. Berbalik dan melangkah ke pintu, Su Chen menyadari bahwa memiliki Ratu Mayat sudah cukup, tidak perlu membunuhnya, dan mulai memanggilnya dengan sebutan abadi dan tak terpadamkan. Ratu Mayat tetap kesal, mengingat penghinaan yang baru dialaminya. Begitu inti kristal diserahkan, tubuh Ratu Mayat kembali menyusut. Ia menepuk pipinya sendiri, merasa seolah baru bangun dari mimpi panjang yang intens, tubuh lelah dan pikirannya berkecamuk. Di sisi lain, seseorang memanggil Su Chen, memperlihatkan sekotak penuh inti kristal hasil dari gelombang mayat yang telah mati. Jenderal Gao menegaskan bahwa sesuai peraturan pangkalan, inti kristal menjadi milik Su Chen, yang kemudian disyukurinya. Setelah sekotak kristal diterima, Su Chen meminta Duan menyerahkannya terlebih dahulu ke Yunyun untuk peningkatan level, dan Duan mengiyakan tanpa ragu. Dengan seluruh gelombang mayat berhasil dimusnahkan, Jenderal Gao menanyakan rencana Su Chen untuk kembali ke pangkalan, yang terbuka untuknya. Namun Su Chen merasa terlalu sempit dan tidak cocok berada di sana. Tiba-tiba, ekspresi Kapten Bai berubah terkejut saat lonjakan energi kuat terasa dari dalam truk van. Su Chen segera masuk memeriksa, menemukan bahwa energi itu berasal dari Yunyun. Tubuhnya terbakar hebat akibat penyerapan inti kristal. Secara tiba-tiba, Yunyun mendekati Su Chen dan menciuminya, membuat Su Chen terkejut, menyadari lonjakan energi mengalir ke tubuhnya. Duan panik meminta maaf karena Yunyun menelan seluruh inti kristal secara langsung, namun sebagian energi berhasil dilepaskan untuk meringankan Su Chen. Yunyun merasa bersalah, menjelaskan bahwa ia kelaparan dan mengira kristal itu makanan. Su Chen terbakar oleh energi yang dialirkan Yunyun, sementara Duan menekankan bahwa dengan jumlah inti kristal yang dikonsumsi Yunyun, bahkan Su Chen dengan kekuatan besar pun tidak dapat menahan sendirian. Jika tidak segera ditangani, tubuh Yunyun berisiko meledak, ancaman yang harus segera diatasi sebelum kehancuran terjadi. Mendengar penjelasan Yunyun, Jenderal Gao terkejut sekaligus malu, lalu memutuskan untuk menjaga di luar sementara Yunyun melanjutkan lonjakan energi yang masih mengalir ke tubuh Su Chen. Di dalam truk van, Kapten Bai bersiap membantu Yunyun meredakan efek sampingnya, sementara Duan menekankan bahwa semakin besar energi yang diterima, semakin banyak orang yang dibutuhkan, namun tidak boleh memaksakan diri. Di luar, Jenderal Gao yang berjaga melihat truk van bergoyang tanpa henti dan meskipun wajahnya tersipu malu, ia segera memerintahkan pasukannya menyegel area, melarang orang tak dikenal mendekat. Para prajurit dengan cepat menempati posisinya, menjaga perimeter sesuai perintah. Di dalam truk van, Su Chen menatap dengan cemas, menyadari bahwa meskipun bantuan telah diberikan, energi Yunyun yang belum terserap sepenuhnya masih terlalu kuat untuk diatasi. Namun, melihat Golden di sisinya, Su Chen segera menariknya ke tengah perhitungan, dan seketika Golden meraung keras, memancarkan energi besar yang meluap dari tubuhnya. Waktu terus berlalu, dan wajah Duan memerah kelelahan, sama halnya dengan Yunyun dan Kapten Bai, sementara pancaran energi kemerahan terus memancar dari tubuh mereka. Tak lama kemudian, sebuah ledakan energi melonjak ke udara, menciptakan percikan cahaya indah yang memukau siapapun yang melihat dari luar. Di luar, Fusu merasa penasaran dan menanyakan keributan itu pada Jenderal Gao, namun diminta menunggu sebentar. Di dalam truk van, Kapten Bai, Duan, dan Yunyun terbaring di kasur, kelelahan setelah menahan lonjakan energi Yunyun. Su Chen menoleh ke mereka dan menyadari bahwa Yunyun kini telah mencapai level 2, tubuhnya lebih stabil, sementara Duan dan Kapten Bai juga sudah sama-sama meningkat ke level 2. Golden mengeong, seolah memberitahu bahwa dirinya pun telah naik ke level 3. Sebelum membuka pintu truk, Su Chen merenung bahwa meski kekuatannya meningkat, ia belum berubah sama sekali, menyadari bahwa level 3 mungkin membutuhkan lebih dari sekadar inti kristal. Saat Su Chen keluar dari truk van, ia terkejut melihat para prajurit mengelilingi kendaraan itu. Jenderal Gao menjelaskan bahwa mereka tengah melindungi Su Chen dari gangguan, dan setelah semuanya aman, pasukan akan kembali. Fusu, dengan tatapan heran dan curiga, menanyakan apa yang Su Chen lakukan di dalam truk van, sementara Su Chen menutup rapat pintu dan meminta Fusu untuk tidak mencampuri urusannya, sekaligus menanyakan maksud kedatangannya. Jawaban Fusu membuatnya penasaran, karena kedatangan itu untuk menagih janji Su Chen kepada Master Fu agar dibawa ke kota bebas. Su Chen teringat bahwa kota bebas itu adalah pangkalan legendaris di pegunungan, dan ia mengiyakan rencana tersebut. Fusu memperingatkan bahwa mereka harus bergegas, karena Master Fu menemukan sesuatu lebih kuat dari inti kristal. Mendengar hal itu, Su Chen terkejut dan penasaran,
Lalu Fusu menjelaskan bahwa benda itu berupa sebuah buah yang mengandung energi murni dan kemampuan luar biasa, jauh melampaui inti kristal. Oke, cerita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan konten ini. Apresiasi tertinggi Mimin untuk semua kreator di balik komik dengan cerita menarik ini. Mimin harap, penyajian alur cerita ini bisa menjadi penghargaan terbaik untuk karya mereka. Dukung terus komik aslinya ya. Judul tersedia di deskripsi. Membuat konten berkualitas memang butuh proses dan kesabaran. Dari narasi, membersihkan gambar, sampai editing yang maksimal demi kualitas tontonan kalian. Jadi, mohon bersabar menunggu update dari Mimin, atau kalau sudah tidak sabar, kalian bisa langsung baca komik aslinya. Jika kalian suka konten Mimin, jangan lupa like dan subscribe. Sampaikan juga pendapat kalian di kolom komentar. Dan ingat, mari kita saling menghargai perbedaan selera. Semoga kalian sehat selalu, dan sampai jumpa di konten menarik lainnya.